Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mas saya Cecep Cuhaya. Saya dari Tasikmalaya, CGP Angkatan 11. Dengan pembimbing fasilitator Bapak Hendri Kurniadi MPD dan pengajar praktik Ibu Imas Masruro SPDI. Beliau sangat luar biasa dalam membimbing saya sehingga saya bisa berada pada modul ini ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi dengan teman sejawat saya yaitu Bapak Rifki Takiudin ya. Beliau mengajar kelas 5 ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi bersama beliau ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Waktu itu kita sempat berbincang-bincang ya tentang observasi dalam proses pembelajaran di kelas 5 ya Pak ya. Ya. Sebelum itu saya akan memberikan tujuan dari percakapan kita ini. Siap. Tujuan kita yaitu yang pertama kita bisa melakukan persiapan ya, meninjau persiapan akan proses pembelajaran yang kita lakukan ya Pak ya. Yang kedua kita akan membahas tentang atau mengetahui tentang model-model pembelajaran, maksud dan tujuan sehingga kita dalam proses pembelajaran nanti bisa terarah dan terukur ya. Itu adalah tujuan utama kita melakukan observasi ya. Oke. Mohon maaf Bapak, untuk materi pada pembelajaran yang akan kita lakukan nanti atau akan yang Bapak praktekkan di kelas 5 ya? Di kelas 5, Pak. Oke, materinya apa Pak? Materinya ini terdiri dari pelajaran IPAS. Materinya itu rantai makanan. Oh, IPAS tentang rantai makanan ya. Rantai makanan. Oke. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya tersendiri Pak itu bagaimana Pak? Tujuan pembelajaran tentang rantai makanan ini peserta didik diharapkan bisa mengetahui apa rantai makanan itu sendiri, kemudian hubungan-hubungan antara makhluk hidup yang di alam, kemudian bagaimana cara makhluk hidup itu bisa bertahan di alam. Oh, seperti itu. Apakah ada kaitan kehidupan sehari-hari? Tujuan pembelajarannya misalkan siswa diharapkan untuk berbuat baik atau berbuat melakukan kerjasama, gotong royong di kehidupan sehari-hari sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Pasti ada. Pasti ada ya? Ya. Oke. Kemudian untuk model pembelajaran sendiri Pak, model pembelajaran apa Pak yang Bapak gunakan? Model pembelajarannya ada ceramah, ada diskusi, ada presentasi, ada juga problem based learning. Oh, berarti mengacu kepada permasalahan yang didesain sedemikian rupa, dibentukkan slide ya, sehingga siswa dapat menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian dicari solusinya nanti sama siswa tersebut ya. Kita sebagai guru cuma mengarahkan saja ya. Betul. Oke, selanjutnya untuk strategi pembelajaran atau pendekatan, apakah menggunakan pendekatan diferensiasi? Pendekatan yang digunakan kali ini berdiferensiasi, artinya semua kegiatan kita lakukan terpacu kepada siswa. Fokus kita kepada siswa, kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Agar siswa bisa terangsang, berkeinginan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu menarik siswa. Siap Pak. Kemudian untuk konten yang Bapak sajikan itu ada konten apa saja? Video, ada video, gambar. Ada juga gambar, ada suara-suara yang mendukung dari video tersebut, kemudian ada juga selebaran-selebaran yang dibagikan agar siswa itu bisa lebih memahami. Oke, coba lihat Pak contohnya Pak, ini ada LKPD yang dibikin ya. LKPD yang dibuat. Jadi nanti selain siswa berkreatif di sini bisa membuat suatu gambar rantai makanan, siswa juga akan dikelompokkan, kemudian dia tahu yang dia gambar itu sebagai konsumen berapa, atau sebagai produsen, atau sebagai fungsi dari rantai makanan itu sendiri sebagai apa, seperti itu. Jadi akan kelihatan, akan menarik nanti akan ya Pak menarik. Ya? Oke, jadi saya ingin jadi lebih penasaran ini, ingin melihat nanti proses pembelajarannya Pak ya. Untuk penilaian sendiri Pak, menggunakan penilaian apa? Penilaian, ada penilaian sikap, kita gunakan tentu. Kemudian ada sumatif. Nah, kemudian juga ada tes tulis ada. Tes tulis itu berupa LKPD tadi, yang kreatif tadi. Kemudian ada pengetahuannya juga. Pengetahuannya juga ada? Ya, ada kognitifnya. Lewat tes sumatif tadi. Untuk sasaran kelasnya tentu di kelas 5 ya Pak ya? Kelas 5. Di jam berapa Pak nanti? Kira-kira jam pertama. Jam pertama aja. Oke, untuk harinya bisa Bapak jadwalkan hari apa nanti?
hari Rabu lah. Hari Rabu pagi ya, Rabu, Pak ya. sesuai dengan pelajaran IPAS di kelas. Oke, semoga aktivitas kita nanti hari Rabu sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Amin. Intinya kita bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada anak ya, Siap. supaya anak bisa lebih semangat lagi dalam pembelajaran dengan metode-metode atau model-model pembelajaran yang Bapak bikin nanti ya. Siap, siap. Oke, selamat beraktivitas kembali ya. Oke. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Salam dan bahagia. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi ya bersama guru kelas 5 Bapak Rifki Takyudin. ya, SPD. Bapak Rifki Takyudin SPD ya, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan observasi ya Pak ya di kelas Siap. 5 pada mata pelajaran apa sekarang? IPAS. Pada mata pelajaran IPAS. Bagaimana Pak? Apakah sudah siap? Siap, insya Allah. Siap. Oke. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat semuanya? Perempuan sehat? Nah, sebelum ke pembelajaran, kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa agar pembelajaran yang kita lakukan dapat maksimal. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Dipimpin oleh ketua kelas. Ya. Setelah berdoa, bentar ya. Agar menumbuhkan sikap cinta tanah air kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga menumbuhkan sikap patriotik, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan negara kita. Lagu apa? Ya. Marilah kita bersama-sama sebelum belajar menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya, tanahku, negeriku yang ku cinta. Hiduplah Indonesia Raya.
Silakan boleh duduk kembali. Oke, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu agar mengetahui siapa saja yang tidak hadir. Ade Fahri, Ahmad Salim. Kemana Ahmad Salim? Sakit. Dafa Ibnu hadir. Putri Nabila hadir. Galang Jatnika sakit. Kanaya Kirana Meilani ada. Muhammad Rafa, Muhammad Rois, Muhammad Teguh, Muhammad Yasin, Nadila, Nur Samsi, Kutbi, Ridka, Sabrina, Pargas, Jahra. Oke, yang tidak hadir Galang dan Salim dikarenakan sedang sakit. Semoga mereka berdua lekas sembuh agar bisa bergabung kembali bersama kita di kelas ini. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan memberikan sebuah keterangan sederhana terlebih dahulu kepada kalian. Materi yang Bapak akan sampaikan di sini pada pertemuan kali ini materinya mengenai rantai makanan. Rantai makanan pada pelajaran apa? Pelajaran apa? IPAS. IPAS singkatan dari apa? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sebelum ke materi inti, Bapak akan memberikan sebuah tayangan di mana tayangan ini bisa melatih konsentrasi kalian. Tentunya tayangan ini berguna agar sebelum pembelajaran kalian bisa fokus ke depan dan menyimak dengan baik. Kita akan bermain tebak warna. Siap, fokus semuanya ke depan. Simak dengan baik. Ingat clue-nya apa? Lihat ke depan. Lihat ke depan, sama-sama clue-nya lihat. Lihat warnanya, bukan lihat tulisannya. Salah. Biru. Apa ini? Hijau. Biru apa? Oke. Cluenya tadi apa? Lihat warnanya, bukan ini bertujuan agar melatih konsentrasi kalian. Ketika tulisannya seperti ini, karena cluenya lihat warnanya. Warnanya apa? Padahal tulisannya
Berarti yang betul merah atau putih? Merah, karena clue-nya lihat warnanya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sebelum ke materi inti, silakan kalian simak terlebih dahulu tayangan berikut ya. Silakan kalian simak apa saja kejadian yang ada di dalam tayangan ini. Apa yang kalian pikirkan tentang tayangan ini? Apa kejadian apa saja yang terjadi di dalam tayangan yang tadi Bapak mainkan? Ada apa saja? Ada belalang, kemudian katak, terus kemudian ular, jamur. Kira-kira apa yang dimakan belalang tadi? Rumput. Kenapa ular tiba-tiba menjadi jamur? Rumput dimakan oleh siapa? Belalang. Belalang dimakan oleh siapa? Katak dimakan oleh siapa? Ular kemungkinan sebelum menjadi jamur bisa dimakan lagi tidak? Oleh hewan apa? Apa? Elang. Kemudian elang dimakan oleh siapa? Elang lama-lama akan menjadi jamur juga. Tadi adalah sebuah proses bagaimana rantai makanan di alam terjadi. Apa itu rantai makanan? Nah, sebelum mengarah ke sana, Bapak sudah menyiapkan beberapa slide untuk kita pelajari bersama. Oke, lihat ke depan semuanya. Ini siapa? Bapak, ganteng? Ganteng. Jangan tegang, lemas. Santai, fokus ke depan. Materinya apa? Rantai makanan. Pelajaran kelas SD mana? Gurunya siapa? Ya. Next. Karena kamu tadi setelah menonton pelajaran atau video mengenai rantai makanan, kira-kira jika Bapak bertanya apa yang dimaksud rantai makanan, kalian menyimpulkan isi tayangan tadi seperti apa? Apa yang ada di pikiran kalian mengenai rantai makanan? Proses memakan, apa lagi? Apa tadi? Proses dimakan, apa lagi? Proses menjadi jamur, apa lagi? Jadi bisa disimpulkan, rantai makanan itu adalah proses di mana kegiatannya memakan dan dimakan. Apa yang dimakan?
Ingat, di dalam rantai makanan ada apa namanya? Rumput sebagai apa? Produsen. Apa itu produsen? Produsen itu apa? Secara sederhana, rantai makanan itu yang wajib kalian ingat adalah ketika Bapak tanyakan apa itu rantai makanan, kalian boleh menjawab, Pak, rantai makanan itu proses dimakan, memakan, dan dimakan yang terjadi di alam secara alamiah. Seperti itu. Yang diingat itu adalah proses memakan dan dimakan. Lanjut ke slide berikutnya. Lihat. Ada produsen, ada konsumen primer, ada konsumen sekunder, konsumen tersier, kemudian ini apa? Konsumen final. Atau dalam angka biasanya ini konsumen 1, ini konsumen 2, ini konsumen. Nah, seperti itu. Kemudian ada dekomposer atau pengurai yang tadi kamu lihat sebagai jamur. Lihat, produsen itu gambar apa ini? Kenapa produsennya harus rumput? Kenapa bukan katak? Kenapa bukan gajah? Kenapa bukan elang? Kira-kira kenapa? Produsen itu wajib sebagai produsen itu salah satunya adalah yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Ini gambar apa? Rumput. Kira-kira rumput butuh makanan dari hewan lain tidak? Bagaimana caranya rumput menghasilkan makanan sendiri? Melalui matahari. Apa namanya istilahnya? Fotosintesis. Produsen tidak butuh elang, produsen tidak butuh belalang, tidak butuh. Produsen butuhnya hanya matahari. Melalui matahari, produsen bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara kegiatan apa? Fotosintesis. Fotosintesis itu apa? Nah, betul, pinter apa? Fotosintesis itu proses pembuatan makanan sendiri oleh tumbuhan, di mana prosesnya itu melalui sinar matahari. Sinar matahari masuk ke dalam daun-daun yang ada pada tumbuhan ini. Namanya daun apa? Zat hijau daun teh, klorofil. Sehingga nanti menjadi energi untuk rumput ini. Makanya produsen itu wajib, yang mau menjadi produsen harus bisa menghasilkan makanannya sendiri. Apakah belalang bisa jadi produsen? Belalang makannya apa? Rumput. Makanya dia tidak akan bisa menjadi produsen karena tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Lihat tuh, ada matahari, ada air. Kira-kira tumbuhan menghasilkan apa ketika setelah membuat proses fotosintesis? Menghasilkan oksigen, yang dimana oksigen itu dibuat agar kita bisa apa? Bernapas. Ketika tidak ada oksigen, bagaimana? Engap, kalau kata bahasa Sunda Maya, tidak bisa bernafas. Apa yang diserap produsen? Matahari, air, kemudian apa lagi Pak? Karbon dioksida. Apa sih karbon dioksida itu? Karbon dioksida itu gas yang dihasilkan oleh dari pernapasan kita. Kita menyerap oksigen, kemudian kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ketika semakin banyak akan membuat lingkungan kurang baik. Untunglah ada produsen atau ada tumbuhan. Makanannya produsen karbon dioksida, termasuk polusi-polusi yang dihasilkan oleh kendaraan. Kenapa di Galunggung lebih sejuk dibandingkan di sini? Karena di Galunggung lebih banyak pohon. Pohon mengeluarkan oksigen sehingga udara di Galunggung pasti lebih sejuk daripada di sini. Banyak pohon, banyak di Galunggung atau di sini pohonnya? Galunggung. Makanya jangan sembarangan menebang pohon. Semakin banyak kamu menebang pohon dengan sembarangan, maka semakin susah kamu untuk bernapas. Semakin panas juga cuaca yang kamu terima.
Produsen ya. Ingat, produsen itu adalah tumbuhan yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Lanjut ke konsumen primer. Lihat, konsumen primer ini kira-kira makannya apa? Rumput. Bisa tidak di sininya sapi? Kenapa tidak bisa? Sapi kan makannya rumput. Bisa tidak di sininya kelinci? Selama nih, dengarkan, konsumen primer itu bisa apapun selama hewan tersebut hewan herbivora atau hewan yang memakan tumbuhan atau rumput. Jadi di sini boleh mau sapi, mau kelinci, apalagi yang memakan tumbuhan. Kambing bisa. Selama hewan dikatakan bisa menjadi konsumen primer atau konsumen satu apabila dia memakan tumbuhan. Kemudian lihat, di sini belalang dimakan oleh apa? Kalau di sini kelinci, kira-kira di sini apa? Apakah katak bisa makan kelinci? Pasti hewan yang lebih besar lagi. Tentunya ketika konsumen sekunder atau konsumen 2, biasanya ini hewannya karnivora. Apa itu karnivora? Memakan daging. Ya, hewan pemakan daging. Ketika di sini katak, lihat katak dimakan oleh apa? Mungkin tidak ular langsung makan belalang. Tidak. Kalau misalkan di sininya kambing, kira-kira di sini apa? Ular bisa. Atau apa lagi? Buaya bisa. Apa lagi? Bisa hewan-hewan yang bisa berburu dan karnivora. Karena di sini ketika di sininya sapi, otomatis hewan di sini konsumen sekundernya pasti hewan yang lebih besar, seperti hyena, singa, atau buaya, atau ularnya ular yang besar, piton, anaconda, ya. Lanjut, di sini ada ular. Ular memakan apa? Katak. Konsumen tersier atau konsumen 3. Kemudian ular ini, apakah ular sebagai puncak rantai makanan? Tidak. Ada siapa? Elang. Elang sebagai konsumen primer. Konsumen final, bukan konsumen primer. Konsumen terakhir, di mana elang ini tidak ada yang memburu lagi. Nantinya elang akan menjadi apa? Menjadi jamur. Lama-kelamaan elang juga akan termakan usia. Sehingga dia akan mati, kemudian ke tanah diuraikan oleh jamur. Apa fungsi jamur ini? Fungi bahasa Latinnya jamur itu ya. Jamur sebagai dekomposer, nantinya dia mengurai daging elang tadi sehingga bisa menyuburkan tanah. Tanah yang subur akan menghasilkan apa? Produsen rumput lagi. Jadi terus menerus proses di alam ini seperti ini. Apa yang terjadi di laut? Sama tidak? Apakah di laut terjadi juga rantai makanan? Sama, tetapi tentu hewannya berbeda. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi apa yang dimaksud produsen? Produsen itu apa? Tumbuhan yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya apa? Rumput. Lanjut. Apa yang dimaksud fotosintesis? Tadi apa fotosintesis? Nah, proses fotosintesis ini adalah proses pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, di mana proses tersebut membutuhkan cahaya matahari, apalagi air, karbon dioksida atau karbon monoksida yang dikeluarkan oleh kendaraan-kendaraan pada zaman sekarang. Lanjut. Apa yang dimaksud konsumen? Tadi apa yang dimaksud konsumen? Konsumen itu hewan pada rantai makanan yang memakan daging atau tumbuhan? Daging. Jadi konsumen itu hewan karnivora yang ada pada rantai makanan.
Nah, apa perbedaan antara herbivora, karnivora, dan omnivora? Herbivora dulu. Herbivora itu apa? Hewan pemakan tumbuhan. Ingat, herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Karnivora apa? Hewan pemakan daging atau makhluk hidup pemakan daging. Omnivora apa? Apa yang dimaksud omnivora? Pemakan segala. Kira-kira kita sebagai manusia masuk ke kategori yang mana? Omnivora. Apakah kita hanya makan daging? Apakah kita hanya makan tumbuhan? Tumbuhan apa yang kita makan? Sayur apa? Bayam, kangkung, kol, apalagi? Wortel. Daging apa yang kita makan? Ya, pasti semuanya pernah memakan daging dan pernah memakan tumbuhan. Manusia masuk ke golongan apa? Omnivora, karena memakan segala. Lanjut. Apa perbedaan konsumen 1, 2, dan 3? Kira-kira dari gambar tadi yang sudah kita ulas, kamu bisa membedakan tidak konsumen 1, 2, dan 3? Ingat, konsumen 1 siapa? Belalang. Belalang. Konsumen 2 siapa? Apa bedanya belalang dengan katak? Beda makanan. Belalang makannya apa? Rumput. Katak makannya belalang. Setiap lingkungan atau setiap ekosistem pasti berbeda rantai makanannya. Contoh, di lingkungan sawah dan di lingkungan hutan galunggung sama tidak rantai makanannya? Apa yang membedakan? Kenapa tidak sama antara sawah dan hutan di galunggung? Karena hewan di sawah dan hewan di hutan galunggung itu berbeda. Di laut dan di air tawar sama tidak? Yang membedakan hewannya. Susunan rantai makanannya sama. Ada produsen, ada konsumen 1, 2, 3 sampai final. Pak, bisa tidak konsumennya hanya 3? Bisa, tergantung habitat dan lingkungan ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Lanjut. Apa yang dimaksud dekomposer atau pengurai? Naon tadi teh dekomposer teh apa? Jamur. Fungsinya apa jamur? Mengurai siapa? Elang atau konsumen final. Sehingga tugas jamur apa? Menyuburkan tanah. Agar apa? Menumbuhkan rumput lagi sehingga produsennya tetap subur. Bagaimana kalau misalkan tidak ada belalang? Apa yang terjadi pada rantai makanan jika salah satu rantai makanan itu hilang? Kita kembali lagi ke gambar awal. Lihat ke sini. Bayangkan oleh kamu tidak ada belalang. Apa yang terjadi? Kira-kira katak bisa hidup tidak? Kenapa tidak bisa hidup? Karena makanannya hilang. Kira-kira apa yang terjadi kalau tidak ada katak? Tentu kalau ular besar, Pak, ular besar mah bisa makan sapi, bisa makan kambing. Tapi kalau ular kecil, apakah bisa makan sapi? Tidak, makanya mereka membutuhkan katak. Kira-kira ular-ular kecil di sawah ketika katak tidak ada, bagaimana nasibnya? Susah untuk bertahan hidup. Apa yang terjadi dengan belalang? Ketika katak tidak ada, belalang semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin banyak. Ketika belalang semakin banyak, kira-kira padi di sawah bisa panen dengan maksimal tidak? Karena ketika belalang semakin banyak bisa jadi sebagai hama di sawah. Kenapa belalang semakin banyak? Karena tidak ada yang memakannya. Tidak mungkin ular langsung makan belalang. Belalang mah dimakannya oleh katak. Kalau katak tidak ada, artinya ular susah untuk bertahan hidup. Kemudian belalang jumlahnya semakin banyak, yang nantinya bisa merugikan produsen. Makanya kenapa
Alam itu sudah sedemikian rupa mengatur dirinya sendiri sehingga menguntungkan untuk kita, tinggal kita jaga dan jangan dirusak. Kalau kita dirusak dengan salah satunya, maka bencana buat kita sebagai manusia. Bayangkan, ayeuna lamun belalang banyak. Bisa jadi kamu membuka rumah udah banyak belalang di depan rumah kamu. Karena apa? Karena tidak ada yang dimakan. Karena tidak ada yang memakan belalang. Paham ya? Lanjut ke slide yang tadi kembali. Nah, apakah rantai makanan di lingkungan sawah dan di hutan sama? Kenapa? Apa yang membedakan? Karena hewannya berbeda, otomatis produsennya berbeda. Bisa jadi di sawah mah produsennya padi, di hutan produsennya apa kira-kira? Rumput atau buah. Kira-kira yang memakan buah di hutan Galunggung siapa? Monyet. Siapa lagi yang memakan buah? Tentunya hewan-hewan herbivora. Nanti monyet dimakan oleh siapa? Bisa jadi di sana ada serigala, atau bisa jadi ada ular yang besar, harimau. Yang menjadi puncak rantai makanan tentu hewan karnivora terkuat di sana. Nah, di sawah produsennya tadi apa? Bisa padi, bisa rumput, bisa apa lagi? Buah-buahan ada tidak di sawah? Jarang ya. Padi dan rumput biasanya. Konsumen satunya yang memakan rumput apakah monyet? Ada tidak monyet di sawah? Tidak ada. Siapa yang memakan rumput? Belalang atau apa? Bekicot. Atau apa lagi? Hewan-hewan herbivora yang ada di sawah. Apa ini? Terima kasih. Berarti materi yang Bapak sampaikan, Bapak rasa sudah cukup mengenai rantai makanan. Kita ulas dulu. Apa yang dimaksud rantai makanan? Acungkan tangan terlebih dahulu. Apa Rois? Proses makan dan dimakan. Di mana tempat berlangsungnya? Di sawah, di hutan, atau di alam, atau di ekosistem yang ada di bumi ini. Apa yang dimaksud hewan herbivora? Acungkan dulu tangannya. Apa Nadila? Pemakan tumbuhan. Apa yang dimaksud hewan karnivora? Pegas? Pemakan daging. Apa yang dimaksud produsen? Siapa yang ngacung? Apa Nadila? Produsen, apa yang dimaksud produsen? Tumbuhan yang menghasilkan makanannya sendiri. Apa yang dimaksud konsumen satu? Apa konsumen satu? Hewan yang memakan atau herbi? Apa bedanya konsumen satu dan konsumen dua? Satu dan dua apa yang membedakan? Konsumen satu memakan apa? Konsumen dua memakan? Nah, apa yang terjadi jika dalam ekosistem sawah tidak ada katak? Belalang akan semakin banyak. Kemudian ular akan susah bertahan hidup. Oke, mantap. Bentar, kembali dulu. Nah, kamu lihat dulu ke depan. Ini salah satu gambar ekosistem yang ada di laut. Ini apa? Plankton atau fitoplankton. Dimakan oleh siapa? Udang. Udang dimakan lagi oleh siapa? Pinguin. Pinguin dimakan oleh anjing laut atau singa laut ya. Kira-kira kalau gambar ekosistem ini diterapkan di sawah bisa tidak? Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada hewannya. Ya. Itu yang membedakan. Lanjut. Ada lagi.
Nah, kelihatan tidak yang belakang? Ini gambar apa? Ada sebagai produsen fitoplankton, artinya plankton-plankton yang paling kecil, mikroorganisme. Dimakan oleh siapa? Zooplankton, plankton yang lebih besar, yang bisa memakan plankton lain. Ini fitoplankton, ini sebagai produsen, berarti dia menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian zooplankton dimakan oleh siapa? Ikan teri. Kamu tahu ikan teri? Lebih kecil ikan teri ya. Ikan teri dimakan oleh ikan makarel, konsumen tingkat 3. Kemudian dimakan oleh siapa? Hiu. Hiu di laut sebagai puncak rantai makanan. Sehingga hiu hanya bisa diuraikan oleh jamur sebagai pengurai untuk menumbuhkan plankton, alga dan lain sebagainya dalam kehidupan di laut. Paham ya yang membedakan antara rantai makanan di laut dan di sawah, di hutan itu berbeda. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Pak, saya belum mengerti materi tentang ini. Atau Pak, bagaimana? Atau kamu mengajukan pertanyaan yang memang kira-kira belum masuk di otak kamu, silahkan. Mau pertanyaan seperti apapun, Bapak siap menampung ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan melanjutkan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya seperti ini. Kamu tahu tadi susunan rantai makanan? Nah, kira-kira mau rantai makanan yang seperti apa? Yang ini? Atau mau sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 16, 17. Berarti ada yang 6 orang, ada yang 5 orang. Tidak apa-apa. Bapak akan membagikan kelompok. Setiap kelompok akan membentuk suatu rantai makanan, di mana setiap kelompok terdiri dari 6 orang. Nah, 6 orang tersebut nantinya akan menggambar satu bagian dari rantai makanan. Misalkan satu kelompok 6 orang, rantai makanan yang pertama produsen, tinggal kamu bagi siapa yang akan menggambar produsen. Kemudian yang kedua ada belalang, siapa yang akan menggambar belalang. Jadi nanti tiap kelompok dibagi tugas sehingga membentuk satu kesatuan menjadi rantai makanan ya. Pembagian kelompoknya akan kita bagi dengan menggunakan metode angkat balon ya. Siap? Bentar ya. Bentar ya, tunggu. Wifi-nya terkendala sepertinya ini teh. Loadingnya lama.
Karena ada kendala, Bapak langsung bagi saja secara acak ya. Nanti untuk menggunakan media itu menentukan siapa yang maju pertama. Dibagi dulu lembar kerjanya. Silakan kamu keluarkan pensil dan alat warna atau pensil warna. Silakan yang membawa pensil warna ya diwarnai. Bagi kelompok dulu. Coba hitung 1 sampai 6 dari Nadila. 1 1 bukan 1 sampai 6, 1 sampai 3. Ulang. 1 3 1. Siapa yang nomor 1? Ada berapa orang nomor 1? 1 2 3 4 5 6. Nomor 2 1 2 3 4 5 6. Nomor 3 1 2 3. Ada berapa nomor 3, Cung? Silakan duduknya sesuai kelompoknya masing-masing. Nomor 1 di sini. Nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 boleh di tengah. Nomor 2 di sini. Nomor 3 di tengah di sini. Jangan di bawah, ada Pak, duduknya di kursi. Cok, kelompok 3 boleh di sini. Nomor 2 di sana. Oke, sudah duduk per kelompoknya masing-masing. Silakan kamu tentukan siapa yang menjadi produsen, siapa yang menjadi konsumen. Lihat ada berapa? Produsen, konsumen primer, sekunder, tersier, final, dan dekomposer. Silakan kamu buat, kamu pilih dulu, tentukan per kelompok siapa yang mau menggambar salah satu dari rantai makanan. Kelompok 1, siapa yang mau menggambar produsen? Yang menggambar primer, konsumen primer, yang menggambar konsumen sekunder siapa? Katak, yang menggambar katak. Yang menggambar ular siapa? Yang menggambar elang? Teguh. Yang menggambar jamur siapa? Oke. Silakan kelompok 1. Oh, Nadila enggak kebagian. Nadila ke sini, pindah ke kelompok 2. 1 2 3 6. Ini Nadila di sini. Berarti sudah semua ya? Kebagian.
Kelompok 3 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. 6 sama siapa? Oh, Ade Fahri. Berarti Nadila ke kelompok 3. Sini Nadila. Tuh duduknya di sana, nggak apa-apa tuh. Berarti kelompok 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya. Nah, ini berapa orang? Emang nggak 6 ini? Tadi berapa orang? Oh, Teguh teh bukan kelompok 1. Oh ya udah, berarti Nadila kelompok 1. Berarti udah ya. Teguh tadi gambar apa? Elang. Berarti Nadila gambar elang. Silakan. Kelompok 2 ada berapa orang? Teguh mau menggambar apa? Mau menggambar elang. Mei? Ular. Bibin? Jamur. Kiran apa? Sok, sudah diskusinya? Ade Fahri mau menggambar apa? Belalang, silakan. Pargas, kelompok 3 mau menggambar apa? Ular. Hisam? Jamur. Rumput. Katak. Belalang. Oke. Berarti tiap kelompok sudah menentukan mau menggambar rantai makanan yang mana. Silakan Bapak kasih waktu 15 menit untuk selesai menggambar. Satu orang cok cepet. Satu orang satu gambar. Betul. Di gambarnya di kertas yang tadi Bapak bagikan di sini. Silakan gambarnya jangan terlalu kecil. Boleh. Silakan mulai menggambar. Sudah selesai diskusinya. Bapak kasih waktu 15 menit, 10 sampai 15 menit. Digambar yang benar, yang jelas, yang bagus ya. Jangan terlalu kecil gambarnya. Nggak usah ditulis lagi. Nadila gambar apa tadi? Gambar elang. Berarti hanya digambar elangnya saja yang ini. Tidak digambar semua. Satu orang hanya menggambar satu bagian dari rantai makanan. Boleh. Paham? Sok. Iya. Di tengah di sini. Buat jangan terlalu kecil. Silakan dibuat dengan sedetail mungkin. Jangan terlalu lama menggambarnya ya.
Bentar ya. Cok. Silahkan. Yo, dipercepat menggambarnya. Jadi nanti kamu harus memahami apa yang kamu gambar. Karena nanti setelah penggambaran selesai, kamu akan menjelaskan apa gambar yang kamu pegang. Bagaimana perannya sebagai rantai makanan. Boleh dikasih warna. Boleh, spidol boleh, pensil warna boleh, krayon boleh. Silahkan. Gambar apa Yasin? Cok. Ada Fahri gambar belalang. Cara menggambar itu kamu ulasan pertama pensil dengan buku atau dengan kertasnya jangan terlalu tebal. Jadi garis tipis dulu. Gambar apa Zahra? Di mana? Boleh. Ular. Oh, ular. Boleh. Sok dikasih keterangan ya, di atas atau di bawah gambarnya itu hewan apa. Kemudian kasih keterangan sebagai konsumen keberapa.
Jangan lupa di atasnya dikasih nama kamu ya, kelompok dan nama. Ganti pulpennya. Mana lihat Zahra gambar. Coba lihat. Nah, ini manuk elang. Jangan tebal-tebal dulu menggambar itu, garis tipis aja. Biar mudah dihapusnya dan tidak menimbulkan bekas. So, kalau sudah yakin dan bagus, boleh ditebalkan. Awal-awal mah jangan tebal dulu, tipis dulu. Pargas gambar apa Pargas? Coba lihat. Pak, ularnya susah gambarnya, ini mah terlalu. Boleh, ularnya sedang berjalan, jangan sedang berliuk-liuk seperti itu, susah. Pak, terlalu melilit ularnya, silakan ularnya dibuat seperti sedang berjalan, biar mudah menggambarnya. Lima menit lagi. Sudah semuanya? Belum, silakan lanjutkan. Cok diwarnai. Awas ya, perlu diingat kamu sebagai konsumen keberapa atau produsen atau pengurai. Boleh. Apa? Tebal. No. Kalau sudah yakin dengan gambarnya, silahkan ditebalkan agar jelas terlihat. Siap? Sudah selesai semuanya? Silahkan dipercepat. Oke. 2 menit lagi ya.
Nah, ini punya Dapa nih, full color. Atau berwarna, belalangnya. Perempuan siapa yang berwarna? Wah, Kirana. Oke, 1 menit lagi. Bapak akan menyatakan selesai ya. Selesai tidak selesai, silakan. Sudah ya? Tidak apa-apa, nanti diwarnainya dilanjutkan. Silakan ditulis sebagai konsumen berapa atau produsen atau pengurai. Lalu tulis nama kamu. Apa? Hewan apa? Lemur pengurai, dekomposer. Ular, ular yang dimakan apa? Ingat, konsumen 1 apa? Belalang. Konsumen 2? Kata. Konsumen 3? Ular. Dah ya, selesai. Kita akan simpan dulu tugasnya. Pegang. Kita akan memainkan, kita akan mengundi kelompok mana yang akan menjelaskan pertama. Oke, ingat dengan permainan ini. Tugasnya simpan dulu, dianggap selesai. Nanti peraturannya, 1 kelompok maju ke depan dan akan Bapak tanyakan, apa yang kamu pegang itu, bagaimana fungsinya dalam rantai makanan. Oke? Kelompok pertama yang maju. Jaringannya error. Kenapa ya? Sepertinya jaringan masih belum mendukung. Kita coba lagi. Oke, kelompok pertama yang maju. Kelompok 3. Silakan maju ke depan, bawa kertasnya. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Maju ke depan, menghadap ke sana. Sini maju. Siapa yang sebagai produsen? Produsen siapa? Sebelah sini. Konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4 atau konsumen final. Ya, Bapak akan menanyakan, produsen itu apa? Coba lihat gambarnya, dibuka, dilihatkan ke Bapak. Apa yang dimaksud produsen, LB? Hah? Tumbuhan yang bisa menghasilkan sendiri. Contohnya apa? Rumput. Konsumen 1 siapa? Hewan apa yang digambar? Mana lihat gambarnya? Belalang. Kenapa bisa dikatakan konsumen 1? Konsumen 1 termasuk hewan apa? Pemakan tumbuhan atau herbivora. Non kikian. Konsumen 2 siapa?
Gambar apa coba Uti lihat? Gambar katak. Apa bedanya katak dengan belalang? Kalau tidak ada belalang, katak susah bertahan hidup. Selanjutnya konsumen selanjutnya gambar apa? Gambar ular. Kira-kira kalau ular bisa diganti tidak dengan hewan apa? Bisa tidak diganti dengan hewan pemakan daging selain ular? Bisa, tergantung ekosistemnya. Selanjutnya setelah ular apa? Gambar apa Isam? Jamur. Harusnya Isam gambarnya setelah ular elang dulu. Oke, tidak apa-apa. Karena kekurangan orang, fungsi jamur itu apa Isam? Sebagai pengurai. Mengurai siapa? Mengurai konsumen final atau elang atau puncak rantai makanan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk lagi. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya yang mana? Bola yang mana? Yang ini. Silakan, kelompok 2 maju. Kelompok 2 maju berbaris sesuai dengan urutan rantai makanan. Apanya? Nanti aja. Silakan. Sesuai dengan rantai makanannya. Siapa sebagai produsen siapa? Kirana. Sebagai konsumen satu atau primer? Ade Fahri. Sebagai konsumen sekunder? Yasin. Sebagai konsumen tersier siapa? Konsumen final? Pengurai siapa? Coba diperlihatkan dulu gambarnya ke Bapak. Nah, buka. Lihat gambar siapa yang paling bagus. Buka lagi gambarnya. Ada gambar rumput sebagai produsen. Kemudian selanjutnya Kirana, kira-kira ketika tumbuhan atau produsen tidak mendapatkan sinar matahari, apa yang terjadi? Tidak bisa membuat makanan sendiri karena energi yang dibutuhkan adalah energi matahari. Ade Fahri, selain belalang apa saja yang memakan rumput? Kambing, terus sapi, terus kemudian ketika kambing menjadi konsumen primer, selanjutnya konsumen sekunder, kira-kira apa Yasin? Kambing dimakan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ular bisa? Bisa, tapi ular yang besar. Mailan gambar apa? Gambar ular sebagai konsumen apa? Konsumen 3 atau konsumen tersier. Teguh menggambar apa? Gambar elang. Kira-kira ada yang memburu tidak elang? Tidak, karena elang sebagai puncak rantai makanan atau konsumen final. Sabrina, fungsi jamur sebagai apa? Sebagai pengurai. Agar apa? Agar menyuburkan tanah. Ya, sehingga produsen bisa kembali tumbuh. Paham tidak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Berarti selanjutnya yang belum kelompok berapa? Perlu dicabut pakai balon? Penasarannya? Lama jaringannya. Silakan kelompok 1 maju. Kelompok 1 maju sesuai dengan susunan rantai makanan. Sesuai dengan susunan rantai makanan.
Bapak mau nanya ke kelompok 1. Apa yang dimaksud rantai makanan? Proses memakan dan dimakan. Zahra, apa yang dimaksud produsen? Produsen adalah tumbuhan yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Sebelum itu lihat dulu gambarnya, Bapak mau lihat. Diperlihatkan ke sini gambarnya. Gambar apa, Ridka? Jamur. Ini gambar elang atau ayam ini teh? Elang. Lihat, ada ular. Ada katak, belalang. Kemudian ada rumput. Belalang, kira-kira konsumen 1 ketika tidak ada rumput bagaimana? Bakal susah bertahan. Kira-kira konsumen 1 bisa tidak diganti dengan pemakan daging? Tidak bisa, karena konsumen 1 itu ciri utamanya adalah hewan pemakan tumbuhan atau pemakan rumput. Nadila gambar apa? Gambar katak. Katak memakan siapa, Nadila? Memakan belalang. Katak dimakan siapa? Dimakan ular. Rafa gambar apa? Ular. Ular kalau tidak makan katak ada makan apa lagi? Bisa tidak selain makan katak? Apa? Tentunya ular itu fleksibel. Ketika ukurannya kecil, asalkan dia bisa memakan konsumen 2. Konsumen 2 tentu bukan hanya katak ya. Ada hewan-hewan lain. Rois gambar apa? Elang. Elang sebagai konsumen berapa? Konsumen final. Artinya konsumen final itu apa? Konsumen yang tidak bisa diburu oleh makhluk. Berarti puncak rantai. Kira-kira konsumen final bisa diuraikan oleh siapa? Bagaimana fungsi dari jamur apa, Uci? Sebagai pengurai. Untuk apa? Untuk menyuburkan kembali tanah-tanah sebagai tempat tinggal produsen. Paham ya? Apa yang dimaksud karnivora? Hewan pemakan daging. Apa yang dimaksud omnivora? Pemakan segala. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk lagi. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan dan mengulas kembali sebagai bahan refleksi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti Bapak anggap kalian sudah paham mengenai rantai makanan. Sedikit akan Bapak ulas kembali. Apa sih yang dimaksud rantai makanan itu? Proses memakan dan dimakan. Di mana terjadinya? Di hutan, di sawah, di dalam ekosistem alam. Kira-kira sebagai produsen, kenapa bisa dikatakan rumput itu sebagai produsen? Karena bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses apa? Fotosintesis. Konsumen 1, hewannya tipe apa? Herbivora. Konsumen 2 atau konsumen sekunder kira-kira pemakan daging atau pemakan tumbuhan? Pemakan daging karena memburu hewan dari konsumen 1. Nah, sampai ke konsumen final. Kenapa dikatakan konsumen final? Karena tidak ada makhluk yang memburu dia lagi, sehingga dia diuraikan oleh pengurai. Pengurai itu siapa? Jamur. Fungsi jamur atau pengurai untuk apa? Menyuburkan tanah. Oke, paham? 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 Tepuk tangan yang keras untuk kita semua.
Ya. Oke, Bapak rasa paham. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan semangat dan tentunya kebahagiaan sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Senang tidak mengikuti pelajaran ini? Oke, kita akan bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Bapak cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Rifki. Pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, gak terasa ya kita sudah berjumpa kembali setelah menunggu ya beberapa waktu lalu ya. Sempat saya melakukan observasi pembelajaran ya di kelas 5 ya. Di kelas 5. Pada mata pelajaran IPA. IPAS ya waktu itu IPAS. ya. Oke. Kebetulan pada hari ini saya ingin melakukan wawancara pasca observasi ya Pak ya. Bagaimana caranya kita mengetahui pengembangan diri, tujuan pembelajaran, strategi yang mau dilakukan ke depan, bagaimana. Sebelumnya saya mau menanyakan dulu apakah sudah puas tentang proses pembelajaran Pak Rifki yang lakukan kepada siswa tempo hari dulu? Tentu belum pastinya. Belum ya Pak? Belum. Kalau boleh tahu alasannya kenapa Pak belum puas? Karena mungkin pembelajaran yang saya berikan itu baru terbatas dalam berbagai hal, dari sarana prasarana, dari persiapan. Walaupun sudah disiapkan, tapi sepertinya tetap masih ada rasa yang kurang. Oke, persiapan ya. Iya. Kemudian persiapan yang bagaimana menurut Bapak ya, yang memungkinkan untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik lagi? Ya harus mempersiapkan dengan belajar baik, belajarnya bisa mandiri, mungkin bisa mencari ilmu ke teman sejawat atau ke teman yang lebih senior guna mempersiapkan pembelajaran yang lebih menarik dengan model-model yang tentu bisa menarik minat anak. Jadi guru belajar ya, guru juga harus Guru belajar ya harus Pak belajar. ya. Jadi jangan hanya terfokus pada siswa yang belajar sekarang. Betul. Ya Pak ya. Jadi guru juga harus belajar bagaimana caranya mengembangkan kemampuan peserta didik. Oke. Kemudian Pak untuk rencana tindak lanjut ya Pak ya. Untuk rencana tindak lanjut ke depan apa yang ingin Bapak lakukan? Jadi belajar dari pembelajaran yang kemarin, sepertinya keberanian minat anak dalam bertanya itu masih kurang. Makanya untuk ke depan, bagaimana caranya agar saya itu mempelajari lagi strategi-strategi yang bisa membangkitkan gairah anak dalam pembelajaran. Oke. Bisa lebih menarik, bisa lebih menstimulus agar anak itu tampil berani dulu. Tampil berani ya Pak ya? Tampil berani. Tampil berani, kata kuncinya. Jadi strategi apa yang ingin Bapak lakukan ke depan supaya anak itu lebih berani lagi? Jadi tidak terfokus anak hanya diam. Kalau menurut saya perhatikan anak sudah mengetahui tentang rantai makanan ya kemarinnya. Udah mengetahui. Tapi ketika anak disuruh diskusi, diajak diskusi, banyak anak yang terdiam. Tapi menurut saya itu anak sudah mengetahui. Sudah paham. Tapi yang saya alami waktu melakukan observasi tempo hari itu anak-anak dalam keberanian ke depan. Nah, strategi apa yang ingin Bapak lakukan supaya memancing anak ya? Tentu ke depan mungkin nanti gini Pak. Jadi ketika strategi kita dibuat menarik, strategi kita dibuat bagus, dengan sarana prasarana baik media ataupun segalanya di dalam yang menunjang pembelajaran, anak itu tidak memiliki rasa takut. Nah, terutama pembawaan kita kepada anak. Karena apa? Saya ingin fokusnya kepada anak. Ya. Ketika anak merasa takut pada awal pembelajaran, susah ingin berpendapat itu susah. Bahkan dari situ keberanian walaupun sudah paham, oke, saya percaya anak itu paham. Tetapi ketika
keberanian berpendapatnya kurang, nah Hmm. disitulah kekurangan kepuasan saya. Oke. Jadi saya mungkin Hmm. strateginya pembelajarannya dibuat menarik dan pembawaan sayanya juga dibuat fleksibel, lebih tenang, lebih santai agar anak itu nyaman. Oke. Seperti itu. Rileks ya, lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi. rileks. Oke Pak, untuk mengembangkan potensi atau aktivitas pengembangan yang ingin Bapak lakukan ke depan, selain tadi apa tadi menanyakan kepada rekan sejawat, ya itu apalagi yang ingin Bapak lakukan ke depan? Kita di sekolah punya aktivitas sharing seperti Kombel. Nah, Kombel itu kita bisa manfaatkan sebagai sarana sharing baik online ataupun secara offline. oke. Kemudian ada juga di PMM terdapat beberapa modul yang sangat bagus untuk kita pelajari sebagai Mendukung ya? guru. Sangat mendukung karena apa? Di sana lengkap dari awal sampai akhir proses pembelajaran itu ada. Tinggal kita Oke. bagaimana menggalinya. Kemudian teman sejawat juga, kemudian kita juga bisa sharing dengan kepala sekolah sebagai pendukung kita. Iya, kebetulan Ibu Kepala sangat mendukung sekali ya terhadap Betul. program-program yang sudah kita laksanakan ya, semuanya Ya. sangat mendukung ya Pak ya. Untuk tujuannya sendiri Pak, saya boleh tahu dong tujuan Bapak melakukan aktivitas pengembangan tersebut untuk apa sih tujuannya? Tentu untuk karena merasa kekurangan diri masih sangat banyak, Ya, ya, ya. proses harus tetap berlanjut. Oke. Agar apa? Agar kedepannya lebih baik lagi saya sebagai pendidik, kemudian peserta didik saya pun mendapatkan haknya dengan baik dan benar. Bagus, bagus sekali Pak ya. Oke. Kemudian setelah Bapak melakukan pengembangan diri, kemudian punya tujuan tentunya ya Pak ya. Betul. Ukuran keberhasilan menurut Bapak itu apa sih? Ukuran keberhasilan. Nah, atas pengembangan diri yang Bapak lakukan gitu. Dikatakan Eh, berhasil jika apa gitu. ukuran keberhasilan saya dalam dalam proses mengembangkan diri, ya, dalam mengembangkan diri ya betul. ya tentu pembelajaran yang meningkat. Hasil dari anak ketika kita masuk lebih baik lagi dari kemarin, berarti oh iya yang saya lakukan selama ini tentu berefek Oke. baik bagi saya ataupun bagi anak. Ketika Oke. anak merasa responnya lebih positif, oh berarti apa yang saya lakukan sudah benar. Sip, sip. Tinggal Bagus, saya bagus. menambah lebih baik. Oke. Kemudian pendukung apa sih yang Bapak perlukan? Tentu sarana prasarana. Kemudian Rekan-rekan semua juga harus saya butuh dukungannya, terutama ibu kepala sekolah mungkin. ya, kalau Ibu Kepala jangan ditanya lagi ya pendukungnya. Harus. Dukungannya sangat luar biasa ini. Malah ketika kita wawancara juga ingin menyaksikan nih. Ini bentuk dukungan yang sangat luar biasa dari beliau ya Pak ya. Untuk apresiatif dari beliau. Karena di sini kita bukan sekedar mengerjakan tugas ya Pak, Betul. tapi betul-betul kita laksanakan nyata gitu Pak ya, sesuai Betul. dengan prosedur yang kita lakukan ya Pak ya. Oke Pak, untuk wawancara kali ini sudah saya cukupkan di sini Pak. Saya sudah tangkap kata kuncinya ya. Jadi seorang guru itu jangan hanya sampai fokus mengajar saja, tetapi guru juga harus bisa belajar untuk memperbaiki, mengembangkan diri untuk bisa lebih baik lagi untuk tampil dalam proses pembelajaran di masa yang akan datang. Karena yang namanya ilmu itu ada harus di-upgrade ya Pak, harus Betul. diperbaiki. Apalagi sekarang zaman sudah berubah ya Pak. Harus mengikuti dan fleksibel. Oke ya Pak ya. Ada tambahan mungkin? Ya sudah, terima kasih Bapak sudah menjalankan praktek yang baik yang dikuasai oleh Kak sudah mengikuti program guru penggerak ini. Mungkin dari materi-materi yang sudah Pak Cecep pelajari Ya. selama mengikuti program guru penggerak itu, apa yang paling dikuasai dari materi semuanya dari modul 1 sampai modul 3? Oke. Menurut saya materi yang paling dikuasai, bukan dikuasai ya. Kalau dikuasai ya emang belum menguasai sepenuhnya. Yang paling saya suka gitu ya. Dengan adanya saya suka terhadap itu pasti saya menguasai ya. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Sebelum saya masuk CGP, jangankan pembelajaran berdiferensiasi yang saya tahu. Saya membuat modul ajar juga nggak bisa saya. Saya nggak tahu modul ajar itu bagaimana. Tujuan pembelajaran itu apa, apalagi model pembelajaran, sintaks 1, 2, 3, 4, 5 saya nggak tahu.
Tetapi dengan adanya CGP ini, saya mengetahui, oh bagaimana caranya kita memberikan suatu suguhan yang menarik kepada siswa, ya, memberikan edukasi kepada siswa dengan metode pembelajaran berdiferensiasi, tentunya menggunakan model pembelajaran. Itu yang selalu saya terapkan setiap hari ketika saya melakukan proses pembelajaran. Dan antusias siswa itu alhamdulillah. Ketika saya memberikan pembelajaran itu di tengah hari, di jam 10 sampai jam 12, itu anak nggak kelihatan capek, malah nagih lagi terus. Padahal sebelumnya ketika saya tidak menggunakan model pembelajaran, itu 1 JP, 2 JP juga udah lelah anak-anak. Sudah, Pak mau istirahat, Pak mau minum. Apalagi saya kan guru olahraga ya Bu. Ya itu yang paling saya suka. Yang kedua ada lagi tentang kontrol sosial emosional. Nah itu yang paling saya suka juga. Kenapa? Itu pembelajaran baru yang saya pelajari di modul ini, di modul CGP ya. Kenapa? Karena saya kan dari PJOK, tahu sendiri kalau PJOK itu ada kekerasan ya Pak, Bu ya. Kalau misalkan anak nakal ya, kalau nggak dijewer ya dibentak atau gimana, itu udah biasa lah, udah lumrah dalam pendidikan olahraga. Itu udah lazim ya, udah biasa dulu. Tapi sekarang setelah mempelajari modul ini, oh ternyata itu salah. Oh ternyata itu ada tekniknya. Tentunya dengan menggunakan metode restitusi. Itu yang saya menarik dan sudah saya terapkan, dan alhamdulillah budaya positif juga. Ya silahkan, saya berani menanyakan sama Bu Haji juga sekarang bagaimana budaya positif di Cikadongdong. SD Cikadongdong udah alhamdulillah udah meningkat gitu ya Bu ya. Sudah saya baca dulu di LMS hasil kerjanya Pak Cecep, mungkin hasilin hal-hal yang mudah, mungkin ada yang dari pembelajaran itu ada yang membingungkan, yang dirasa membingungkan dari model itu dalam hal apa dan ingin dipelajari lebih dalam. Oke, dalam CGP ini yang saya masih bingungkan itu tentang pembuatan program yang menggunakan metode Bagja. Nah, itu sampai sekarang saya masih masih remang-remang ya Bu ya. Masih remang-remang, tetapi sudah mulai Bu ya. Sudah mulai masuk ya ke sini. Soalnya itu kan dua kali pertemuan ya, 2 kali modul itu diulang lagi sama modul yang kemarin ya Bu ya. Nah, itu kalau menurut saya ada konsep yang harus diberlakukan bagaimana kita mengajar kepada siswa. Mengajar kan ada model, ada sintaknya. Kalau model dan sintak diberikan kepada siswa secara benar, siswa juga akan menerima. Nah, dikaitkan dengan Bagja juga sama. Kalau sistem Bagja itu BAJG, Bagja ya, JA itu dilakukan dengan benar, saya yakin program yang kita lakukan itu akan sesuai karena digali lagi. Nah, itu prosesnya yang masih saya agak sedikit remang-remang ya. Nah, saya akan pelajari lagi secara tindak lanjut ke depan gitu. Semuanya itu dalam kasus Bagja, karena Bagja itu harus sering membaca. Nah, ya. Dari B aja udah lebar. Nah, itu. Nanti deskripsinya sudah lebar dari B mulai A, G, J, A. Multi tafsir. Iya, jadi berbagai macam-macam harus dilaksanakan. Alhamdulillah, terima kasih. Saya mengapresiasi sangat luar biasa pada Pak Cecep, mulai dari LMS jadi sekarang aksi nyatanya sudah luar biasa. Saya selalu pantau sendiri, tapi sekarang jarang komen ya ke Pak Cecep ya. Saya sekali japin cukup sekilas aja, mana yang akhirnya ya. Tapi itu dalam aksi nyata 3.2 mau diperbaiki ya. Karena di situ di aksi nyata 3.2 itu ada notulen rapatnya yang membuat aset. Oh iya, siap. Untuk ini kan untuk aksi nyata modul 2.3 ya. 2.3 ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin Pak Cecep untuk PI 6 biasa mempersiapkan penilaian diri yang di LMS ya. Kemudian penilaian dari teman sejawat 5 orang. Kemudian penilaian dari ibu kepala. Kemudian dari murid 5 orang. Nah, setelah itu mungkin biasa diunggah. Nah, seharusnya juga ada peningkatan, apa nggak ada peningkatan penilaiannya dari yang pertama? Yang kemarin, oke. Waktu di modul 2 ya? Modul 2 ya. Ternyata modul 2 ada peningkatan, jadi di modul 6 di PI, bukan modul 2, PI 2 ya. PI 2 ya. PI 2. Nah, di PI 6 ini ada peningkatan. Ya. Mudah-mudahan Ibu ada peningkatan. Dan untuk selanjutnya mungkin Pak Cep harus melakukan diskusi pemetaan aset gaji. Pemetaan aset itu rapat bersama aktor-aktor. Iya. Aktornya diantaranya gitu, kepala sekolah, murid, orang tua,
kemudian komite atau gender lah yang Iya. mewakili gender dan guru-guru. Dan setelah itu setelah rapat itu setelah menentukan aset akan membuat program apa Ya. di sekolah ini. Kemudian si program itu nanti ditampilkan Ya. di lokakarya di panen karya Panen karya. atau bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain, mana yang akan ditonjolkan nanti Iya. di panen karya. Makanya nanti kita Ya, diskusi ya, dulu ya, ya Bu ya. Biasa ada suatu undangan, ada jadwal nanti kapan diskusi, ya, ada diskusinya sama kepala sekolah sama guru. Ya. Kapan akan melaksanakan rapat, kemudian ketika rapat itu biasa ada notulen rapat. Ya, siap. Selain notulen biasa ada foto-foto kegiatan Oke. yang menunjukkan hasil pemetaan. Dan untuk lebih jauhnya mungkin untuk PI Majo sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan yang semoga Siap, ada Ibu. manfaatnya bagi semuanya. Tapi dilanjut ke PI Imam. Oke, siap Ibu. Terima kasih. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin acara atau proses wawancara pasca observasi ini dicukupkan sampai di sini dan alhamdulillah ini sudah disaksikan sama Ibu pengajar praktik ya, Ibu Imas Masruro yang sangat luar biasa membimbing saya sudah sampai di sini. Beliau sangat relevan sekali dalam memberikan edukasi kepada saya sebagai CGP ya. Mudah-mudahan Ibu Imas diberikan kesehatan, diberikan usia yang panjang, dilancarkan rezekinya ya. Ibu kepala juga sama, semoga beliau sehat selalu, banyak rezeki ya, panjang usia. Teman sejawat juga Pak Rifki ya, terima kasih Pak. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.